Oh, kurang terdengar ya, Pak? Boleh. Yang lain gimana teman-teman? Suara kakak sudah terdengar belum? Cek, cek, halo. Terdengar? Sudah kak? Oke, baik, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore sekolah med semua dimanapun kalian berada. Kali ini berjumpa lagi dengan kakak di pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari materi terbaru nih teman-teman. Nah, materinya sendiri adalah materi kalimat efektif. Seperti apa materinya? Kita akan langsung bahas aja. Oh iya kakak lupa, gimana kabarnya teman-teman? Kakak lupa nyapa ya. Gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian sehat semua? Nah, boleh ditulis di kolom chat ya, sambil kakak akan share screen terlebih dahulu materinya. Baik, alhamdulillah kak, sehat kak. Alhamdulillah ya, baik semuanya. Oke, nah ini untuk materinya sudah terlihat ya. Nah, di sini ada slide kalimat efektif. Oke, kita langsung bahas saja ya. Apa sih kalimat efektif? Nah, jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis ya. Bisa juga dikatakan kalau kalimat efektif itu sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembicara seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulis. Misalnya ini teman-teman, misalnya ada orang ya, ada orang berbicara ke lawan bicaranya. Bisa sebut aja ini si Budi gitu ya. Nah, Budi berbicara ke Ani. Jadi si Budi itu bilang panjang lebar yang intinya itu adalah A gitu ya. Lalu si Ani menangkap hal yang sama ya. Jadi si Ani pun menangkap oh A gitu ya. Nah, berarti dalam segi komunikasi si Budi sudah berhasil menyampaikan pesannya kepada si Ani gitu ya. Dia menyampaikan A dan ditangkapnya A juga gitu. Nah, berarti dalam hal ini salah satu alat untuk menggunakan komunikasi yang efektif itu menggunakan kalimat yang efektif gitu. Jadi kalimat efektif digunakan supaya gagasan kita itu benar-benar bisa terwakili melalui kalimat yang kita sampaikan baik secara lisan atau secara tulisan. Tuh. Nah, lebih jauhnya materi kalimat efektif ini sering banget muncul ya, bahkan tidak pernah absen di soal-soal UTBK. Nah, jadi ini teman-teman harus benar-benar mempelajari materi ini nih, untuk kalimat efektif ya. Nah, terus dikatakan kalimat efektif itu kalau bagaimana? Nah, satu, kalau si kalimatnya itu memiliki struktur yang lengkap. Jadi materinya itu harus lengkap. Nah, ini kemarin sudah sempat dibahas ya di pertemuan sebelumnya tuh tentang struktur. Struktur itu berkaitan dengan SPOK, teman-teman ya. Ada yang masih ingat gak? Ayo di sini, siapa yang masih ingat? Struktur lengkap itu minimal ada unsur apa atau strukturnya apa kalau dikatakan lengkap? Ah, betul ya. Baik, di sini penjawab pertama kita ada Muhammad ya. Muhammad Gumilang. Iya betul sekali Muhammad Gumilang ya. Yang lain silahkan. Dikatakan lengkap itu kalau ada unsur apa aja? Oke, ya ini jawabannya udah masuk ya. Jawabannya semuanya betul ya. Oke, jawabannya adalah subjek dan predikat gitu. Jadi kalau kalimat itu minimal ada unsur subjek dan predikat. Ya, jadi jawabannya benar semua. Sip, bagus ya. Masih ingat berarti. Kemudian yang kedua, kalimat itu harus hemat ya. Nah, sebetulnya masalah kehematan ini muncul juga loh di sesi TO kemarin ya.
Dan uniknya ini banyak dari antara kalian tuh banyak yang benar kayak gitu. Ini uniknya. Kenapa unik? Justru di materi yang belum pernah kakak ajarkan, itu teman-teman justru banyak yang betul. Kemarin ada yang masih ingat ya di kata saling tolong menolong. Nah itu ada di situ ada ketidakhematan. Lalu benar ya jawabannya ketidakhematan itu terletak pada kalimat mana gitu. Pada kalimat ini. Terus pas ditanya pas pembahasan, kira-kira pada kata apa? Rata-rata pada berhasil menjawab pada kata saling tolong menolong. Dan juga pada bisa juga tuh membuat perbaikannya. Ada yang bilang saling menolong, ada yang bilang tolong menolong gitu ya. Nah itu menurut kakak sih unik ya. Justru di materi kehematan yang belum kakak ajarin justru pada benar. Selanjutnya kalimat itu juga harus logis. Jadi gak cuma strukturnya lengkap, gak cuma hemat juga, tapi juga harus logis. Logis itu alias masuk akal. Jadi percuma kalau kalimat itu ada subjek predikat, percuma kalau hemat. Tapi kalau nggak logis, logis itu artinya masuk akal ya. Jadi ketika dicerna oleh nalar itu benar-benar masuk logika gitu. Kemudian cermat ya. Nah, cermat itu artinya dia itu tidak menimbulkan keambiguan ya, jadi tidak multitafsir cermat. Kemudian yang terakhirnya sejajar. Oke. Nah, ini materi yang akan kita bahas ke depan ya. Jadi ada struktur lengkap, hemat, logis, cermat, dan sejajar. Lebih lengkapnya kita bahas di slide berikutnya ya. Kita mulai dulu dari yang pertama, strukturnya harus lengkap. Nah, kelengkapan struktur. Nah, tadi sudah ada yang jawab ya, banyak yang jawab. Kalau kelengkapan struktur itu minimal ada unsur subjek dan predikat. Kalau kalimatnya transitif itu harus ada objeknya tentunya. Nah, di dalam kasusnya, di dalam soalnya itu banyak soal yang menghilangkan unsur subjek dan unsur predikat. Jadi subjek sama predikat itu justru dihilangkan itu. Nah, jadi ada subjek dan predikat ya, contoh ya. Misalnya ada kalimat, bagi pendaftar harap menyerahkan pas foto gitu. Nah, biasanya di soalnya itu ada yang disuruh perbaiki gitu ya. Perbaikan yang tepat itu gimana? Atau misalnya kesalahan kalimat pada teks di atas apa? Nah, jadi kalau ada kalimat semacam ini berarti dia salah. Nah, lalu ini salahnya gimana nih? Ini pasti berkaitan dengan struktur ya. Coba ya kita cek dulu nih. Bagi pendaftar. Nah, di sini ada kata bagi. Kalau ada kata bagi, bagi itu kan preposisi ya. Nah, bagi dengan kata yang mengikutinya, maka ini otomatis jadi keterangan ya. Karena ada kata bagi. Nah, contoh lain misalnya gini. Misalnya bagi Indonesia, bendera itu penting. Kan kemarin ada kejadian ya di acara Thomas dan Uber Cup. Nah, jadi Indonesianya menang tapi benderanya itu tidak boleh dikibarkan. Bendera penting. Apa yang penting? Bendera. Bagaimana bendera penting? Bagi Indonesia ini keterangan. Ada kata bagi. Selain itu kan ini bisa dipindahin ke depan ya. Jadi kalau ada kata bagi itu pasti keterangan. Nah, intinya gitu. Bagi keterangan. Bagi pendaftar keterangan penandanya bagi. Harap menyerahkan pas foto. Nah, ini adalah suatu pekerjaan ya. Kalau pekerjaan itu bisa menandakan suatu predikat. Harap menyerahkan pas foto. Pas fotonya itu objek. Nah, berarti di sini ada yang kurang, yaitu kurang subjek. Dia ya, nggak ada subjeknya gitu. Kalau yang kedua itu anak yang sangat pintar. Anak yang sangat pintar. Kalau ini anak yang sangat pintar, ini cuma satu, ini subjek aja, nggak ada predikatnya. Karena ini satu frasa ya. Frasanya tuh frasa benda ya. Karena di sini yang menjadi intinya itu kan anak ya. Anak itu apa? Benda kan, kata benda. Dan umumnya yang menjadi kata benda itu adalah menjadi subjek dia ya. Kalau dikasih predikat juga bisa. Anak yang sangat pintar itu juara. Gitu. Nah, juaranya adalah predikatnya. Nah, gitu ya. Kalau mau dilengkapi gitu. Anak yang sangat pintar itu juara. Itunya masih masuk ke subjek. Nah, jadi kalau cuman anak yang sangat pintar, itu cuman subjek saja ya. Gitu. Lalu
ini kan harus kita perbaiki nih yang nomor 1 itu ya. Nah, sekarang sebelum kakak munculkan jawabannya, siapa yang tahu perbaikan nomor 1 tuh gimana nih? Ayo, siapa yang tahu? Kayak ada pertanyaan juga ya, nanti kakak akan jawab pertanyaannya dari Muhammad Gumilang. Ayo, nomor 1 dulu nih, perbaikannya gimana? Coba teman-teman ingat cara mencari subjek itu apa? Iya betul, apa dan siapa. Ya sudah, masukin. Masukin ke mana? Masukin ke bagian yang kita membentuk pertanyaan. Ke bagian yang bisa membentuk pertanyaan. Apa atau siapa yang mengharap menyerahkan pas foto? Nah, berarti kan masuk ke sini ya, ke sini nih. Nah, siapa yang harap menyerahkan pas foto? Jawabannya adalah pendaftar gitu. Nah, kalau mau diperbaiki kayak gini nih. Siapa yang harap menyerahkan pas foto? Nah, di sini masukin siapa yang harap menyerahkan pas foto. Jawabannya pendaftar. Ini P-nya kapital ya, karena kalimat. Nah, P-nya kapital. Siapa yang harap menyerahkan pas foto? Jawabannya pendaftar. Tuh, ini ya. Bagaimana para pendaftar itu harap menyerahkan pas foto? Ini predikat. Nah, gitu ya. Jadi siapanya tuh di sini. Siapa yang itu harusnya ya. Jawabannya kan siapa yang harap menyerahkan pas foto? Bagi kan bukan ya. Nah, jawabannya bukan bagi, tapi pendaftar. Kalau bagi sendiri itu keterangan nantinya gitu. Terus pakai habis ada subjeknya baru deh kita masukin pertanyaan mencari predikat. Bagaimana pendaftar itu harap menyerahkan atau apa yang harus dilakukan pendaftar? Harap menyerahkan. Menyerahkan apa? Nah, ininya objek sebab menyerahkannya bisa dipasifkan jadi diserahkan ya. Itu. Objek atau pelengkap itu tergantung predikatnya. Kalau predikatnya itu bisa dipasifkan dan di setelahnya itu ada kata benda, nah itu berarti menjadi objek ya. Pas foto harap diserahkan gitu kan bisa ya. Nah, jadilah ketemu nih subjek predikat objek ya. Jadi baginya dicoret aja ini. Gitu. Kenapa ya? Karena kalau ada bagi kan membentuk keterangan. Bagi dicoret keterangan pun hilang. Tinggal pendaftar harap menyerahkan pas foto. Pas ditanya siapa yang harap menyerahkan pas foto? Pendaftar. Gitu. Oke, coba untuk nomor 1 dulu ya. Gimana teman-teman paham? Untuk nomor 1, kenapa baginya harus dihilangkan? Gimana nih? Silakan. Paham ya? Oke, sip. Alhamdulillah kalau pada paham ya. Baik, kalau masih ada yang belum paham, jangan ragu-ragu, tanyain aja di kolom chat ya, kayak gitu. Belajar bertanya itu tidak harus malu ya. Malu itu kalau mencuri, kalau kalau berbohong, durhaka sama orang tua itu malu karena berbuat salah ya. Tapi kalau bertanya itu tidak harus malu ya, jangan malu. Wah dia nggak bisa. Apalagi ini kan yang ngechat itu cuma ke kakak aja ya, yang tahu yang bertanya itu cuma kakak aja. Gitu. Jadi jangan malu-malu ya. Dalam belajar itu nggak boleh malu ya. Nah, kalau misalkan tapi nggak bisa dibohongi kakak saya malu ya. Ya udah kuat mana? Lebih kuat malunya atau lebih kuat keingintahuannya? Itu coba tanya. Kalau lebih kuat malunya ya udah berarti nggak hilang tuh rasa ingin tahu. Tapi kalau lebih kuat rasa ingin tahunya, adalah yang malunya diabaikan aja gitu ya. Oke, ke nomor 2 ya, ke nomor 2 dulu. Anak yang sangat pintar. Nah, ini yangnya dicoret ya. Yangnya dicoret supaya jadi yang tadi kan satu frasa nih, anak yang sangat pintar itu kan cuma jadi satu subjek nih ya. Gitu. Di yangnya dicoret jadi terpisah dia. Siapa yang sangat pintar kan? Ditanya siapa. Siapa yang sangat pintar? Jawabannya anak. Nah, anak adalah subjek ya. Bagaimana anak itu sangat pintar, predikat. Nah, itu. Jadi ada anak sangat pintar. Kalau tadi ada yang itu membentuk frasa teman-teman ya. Hati-hati dengan kata yang. Bukan berarti tidak boleh digunakan. Boleh, tapi hati-hati karena dia bisa menghilangkan unsur predikat. Contoh misalnya ibu memasak ya.
Kalau ada kalimat ibu memasak, ini ibunya subjek, memasak predikat gitu kan. Ada lanjutannya lagi nggak, Kak? Ah, ya bisa ya. Mau memasak telur kayak boleh, memasak beras boleh, apapun itu bisa dilanjutin di sini jadi objek nantinya. Nah, tapi yang maksud Kakak itu gini. Kalau ada ibu yang memasak, nah ini otomatis bukan subjek predikat lagi. Jadi si ibunya itu disatukan oleh yang. Jadinya ini satu kesatuan, nih satu perasa gitu. Ibu yang memasak itu jadi satu gitu ya. Karena yang memasaknya itu adalah bagian perluasan. Nah, sekaligus ini bukan keterangan ya. Ingat kalau keterangan itu dia bisa berpindah tempat ya, gitu. Bisa berpindah tempat dia posisinya. Gitu kan kayak misalkan ini anak yang sangat pintar anak kan nggak bisa kayak gitu ya. Gitu. Anak sangat pintar. Kalau yangnya itu keterangan, yang itu bukan penanda keterangan ya. Pertama itu. Kalau kedua, kalau keterangan itu bisa berpindah posisi. Gitu teman-teman ya. Kalau tadi kan bagi itu bisa tuh. Bagi Indonesia bendera penting, bendera penting bagi Indonesia. Nah, itu bisa dibolak-balik ya kalau keterangan itu. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Ahmad ya. Oke, nah ada pertanyaan lagi dari Ahmad lagi. Kak, konjungsi selain yang, apakah yang bisa kalimat satu kesatuan jadi subjek? Oke. Jadi selain yang sebetulnya banyak ya. Kalau ditanya apa lagi kata-katanya, sebetulnya tidak ada batasan ya. Kalau ditanya apa kata-katanya ya kata-kata apapun bisa. Lalu apa yang memastikan kalau deretan kata itu menjadi subjek? Nah, balik lagi ke pertanyaan ya. Misalnya gini, kita balik lagi, kita tulis lagi pertanyaan. Misalnya pertanyaan kalimat gini. Misalnya baju baru itu disetrika gitu kan. Kan ini ada deretan kata-kata ya kan? 1 2 3 4. Lalu mana yang satu frasa itu apakah baju aja, apakah baru, apakah baju baru itu, apakah baju itu disetrika itu satu frasa. Nah, menentukan frasa itu kan dilihat dari struktur ya. Apakah deretan kata-kata itu masuk ke struktur apa enggak gitu. Apa yang disetrika? Nah, ini kan bisa nih, apa yang disetrika? Jawabannya baju, enggak cuma baju, ada perluasannya nih. Apa yang disetrika? Baju baru itu. Nah, baju baru itu ini subjek. Ternyata subjeknya itu ada 3 kata, 1 2 3. Nah, ini berarti frasa ya. Gitu. Jadi ini adalah frasa. Jadi menentukan frasa itu selain yang, tadi kan pertanyaannya selain yang apa lagi? Ya bisa apapun itu kata-katanya selama dia bisa masuk kategori subjek. Subjek itu untuk menjawab pertanyaan apa atau siapa. Gitu ya. Contoh lagi misalnya. Baju baru itu kemarin disetrika gitu kan. Apa yang disetrika gitu kan? Baju baru itu kemarin. Nah, si kemarinnya itu masuk ke baju baru. Nah, tidak, ini tetap subjek baju barunya itu. Apa yang disetrika? Yang disetrika itu baju baru itu. Kalau kemarin ini keterangan ya. Kenapa? Karena pertama, ini keterangan itu bisa berpindah tempat. Kedua, baju baru itu kemarinnya itu bukan bagian dari baju, tapi ini menunjukkan waktu. Kalau baru kan menunjukkan sifat dari baju, ya kan? Itu untuk menunjukkan baju. Gitu. Kalau kemarin itu lebih ke menjelaskan waktunya, tapi bukan waktu bajunya, tapi waktu disetrikanya, gitu. Dan ini bisa diperpindah tempat jadi keterangan. Jadi ini juga subjek, gitu. Jadi apapun kata-katanya yang tersusun menentukan sejauh mana yang menjadi frasa, frasa itu kelompok kata yang seperti ini nih. Sejauh mana sih 2 kata, 3 kata? Ya sejauh dia bisa menjawab pertanyaan subjek, sejauh dia bisa menjawab pertanyaan predikat. Nah, ini kan harap menyerahkannya juga frasa nih. Nah, karena bagaimana para pendaftar itu atau harus melakukan apa sih pendaftar? Harap menyerahkan, gitu kan bisa. Menyerahkan apa? Pas foto, gitu. Pas fotonya objek, gitu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Maaf Kak, baru join ini materinya tentang apa? Materinya tentang kalimat efektif ya.
Salah satunya materi yang kemarin kita bahas, struktur kalimat ya. Jadi strukturnya SPOK. Oh, ini pertanyaan yang tadi ya dari Rivina. SPO itu untuk untuk perbaikan ya. Iya betul ya. Jadi strukturnya SPO. Nah, balik lagi ke garis besar di sini. Jadi kalau subjek predikat itu wajib ada di dalam kalimat ya. Kalau kalimat satu tidak efektif karena tidak ada subjek, malah keterangan predikat objek. Kalau nomor 2 itu hanya subjek saja, ya tidak ada predikatnya. Harus ada subjek predikat itu ya, jangan lupa. Perbaikannya yang bawah ya. Gitu. Oke, itu ya teman-teman untuk yang selain materi ini kakak kasih tanda biru ya. Nah, kalau yang biru ini berarti di luar pembahasan ini. Nah, gitu ya. Oke. Subjek itu harus di depan ya Kak, tidak harus ya, bisa di tengah juga. Kayak misalnya kalimat baju baru itu kemarin disetrika, bisa juga kan kemarin baju baru itu disetrika, nggak apa-apa ya. Jadi tidak harus ada di awal. Kayak ini, misalnya kita bisa tambahkan nih, anak sangat pintar. Misalkan karena rajin belajar, anak itu sangat pintar. Karena rajin belajar keterangan, jadi nggak masalah ya. Subjek itu nggak apa-apa di tengah juga ya. Kan nomor 1 yang di atas pendaftar bukan, nomor pendaftar bukan subjek yang nomor 1. Ya, pendaftar itu subjek kalau nggak ada kata baginya. Kalau sebelumnya kan ada bagi dia ya, bagi pendaftar. Jadi terikat oleh kata bagi. Nah, bagi kan nggak bisa berdiri sendiri, dia itu harus diikuti suatu kata. Kata namanya itu kata depan ya. Bagi itu kata depan. Jadi ditulis di depan kata. Jadi kata-kata yang kata-kata setelah kata depan itu akan jadi satu kesatuan gitu. Misalnya Bandung. Kalau ditambah kata depan jadi ini satu kesatuan gitu. Nah, jadi yang itunya bagi yang nomor 1-nya itu pendaftar yang satunya keterangan. Kenapa? Karena ada kata bagi. Iya ya. Makanya baginya dicoret ya biar dia sendirian. Susunan SPOK itu urutannya bisa ditukar nggak Kak? Yang kalau SPO itu tidak bisa ditukar ya. Yang bisa berpindah itu hanya keterangan saja ya. Jadi SPO ya udah SPO aja, nggak usah ditukar-tukar. K-nya itu apa ya Kak? Keterangan yang mana nih? K-nya itu dari kata bagi pendaftar ya. Jadi si keterangannya itu muncul dari bagi ya. Jadi kenapa yang di atasnya itu keterangan? Karena ada bagi. Bagi pendaftar itu satu kesatuan. Kak, kalau pendaftar di awalnya ditambah para jadi efektif nggak, Kak? Oh, yang para pendaftar gitu ya. Bisa, nggak apa-apa. Alfi ya, bisa ya. Jadi maknanya jamak. Berarti itu harap menyerahkannya itu untuk banyak orang. Bisa, nggak apa-apa ya. Oke, gimana teman-teman? Kita gaskeun atau mau diperdalam lagi? Nah, bahasannya masih cukup panjang. Lanjut, oke, kita lanjut ya. Nanti kalau misalnya masih ada, tanyain aja. Nah, meskipun ya kakak lihat dulu situasinya ya, kalau misalnya perlu dibahas ya dibahas. Tapi kalau misalnya ini kurang sesuai dengan materi, kadang kakak lewat gitu. Jadi nanti kakak tetap pilih-pilih ya. Yang nggak dijawab, jangan tersinggung, bukan berarti nggak mau jawab. Biasanya nanti diakhirkan ya. Kalau ada sisa waktu baru tuh kakak recall kembali. Itu kembali, jadi recall, bukan recall kembali. Itu ketidakhematan tuh recall kembali itu. Nah, kita ngomongin kehematan nih. Hemat. Tidak menggunakan kata atau frasa yang tidak dianggap tidak perlu. Nah, kehematan kata prinsipnya ada beberapa. Yang pertama, tidak terdapat pengulangan bentuk jamak. Contoh, beberapa dokumen-dokumen perlu disiapkan. Nah, ini ada pengulangan bentuk jamak nih. Udah mah ada beberapa, ini jamak, dokumen-dokumen juga jamak. Nah, jadi ini harus
coret salah satu ya. Tuh, perbaikannya gimana teman-teman? Perbaikannya? Oke, iya betul ya. Jawabannya beberapa dokumen atau dokumen-dokumen ya. Jadi bisa beberapa dokumen bisa atau dokumen-dokumen. Jadi pilih salah satu. Nah, misalkan saya mau pilihnya beberapa dokumen ya, silahkan ya. Yang kedua, dia hemat kalau tidak terdapat penggunaan kata yang bersinonim dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat. Nah, contoh, hanya dia saja yang akan datang. Nah, hanyanya sama saja itu bersinonim ya. Jadi itu jangan ditulis dua-duanya. Contoh lain misalnya, ia sangat pandai sekali. Nah, ini juga ada yang bersinonim. Yang bersinonimnya kata apa dengan kata apa, teman-teman? Yang bersinonimnya. Kata apa dengan kata apa? Iya, betul ya. Jawabannya udah banyak masuk. Sangat dan sekali, betul ya. Jadi ini harus dicoret salah satu ya. Nah, kalau hanya saja satu aja nih. Misalkan hanya dia yang akan datang. Dia sangat pandai sekali. Pilih salah satu, jangan dua-duanya. Ia sangat pandai, titik gitu. Tidak usah ia sangat pandai sekali. Atau ia pandai sekali juga bisa ya. Ya, jawabannya betul semua. Kemudian yang ketiga, tidak terdapat gejala pleonasme. Nah, pleonasme itu apa? Pleonasme itu kata-kata yang terwakili di kata-kata yang lain. Teman-teman nggak usah bingung apa sih pleonasme ya. Intinya sih kata-katanya itu sudah terwakili di kata-kata yang lain. Nah, contohnya kita harus dan wajib ya. Makna harus itu sudah ada di dalam kata wajib ya. Jadi bukan dua hal yang berbeda. Kalau misalnya wajib sholat, ya berarti harus sholat itu ya. Gitu. Wajib makan, ya berarti harus makan itu ya. Jadi harus dan wajib itu pleonasme ya, karena arti wajib sendiri artinya harus melakukan ya. Gitu. Contoh lain misalnya biar lebih tergambar apa itu pleonasme. Contoh misalnya ia naik ke atas. Ia naik ke atas meja. Nah, di sini ada kata ia naik ke atas meja. Nah, naik ke atas itu pleonasme ya. Kalau naik ke atas kan udah pasti naik ya. Nggak mungkin orang tuh mikir ia naik. Naik ke bawah apa ke samping apa ke atas. Nggak mungkin ada orang mikir itu ya, naik itu pasti ke atas ya. Jadi harusnya gimana ya? Ia naik meja aja. Ia naik meja titik cukup, nggak usah pakai ke atas ya. Gitu. Ia turun ke bawah. Ia turun ke bawah lantai. Nah, ini juga sama ya. Nah, jadi di situ ada gejala pleonasme ya. Harusnya naik ke atas, coret aja ke atasnya, ini juga turun ke bawahnya dicoret aja. Ya turun lantai gitu, atau turun ke lantai. Yang intinya sih turun sama bawah itu sama aja, naik sama ke atas itu sama aja. Jadi jangan ditulis dua-duanya ya gitu. Jadi ia naik meja, ia turun lantai gitu. Kan kayak kita naik motor kan nggak bilang ya saya naik ke atas motor kan enggak ya gitu. Gitu. Kalau ia naik ke atas punggung kuda ya sama, ia naik punggung kuda gitu aja, jangan pakai ke atas. Itu pleonasme namanya ya. Gitu. Nah, sekarang coba ya kakak mau tanya ke kalian. Kalau misalnya ada kalimat kayak gini, ini pleonasme apa tidak? Ia berjalan mundur. Ia berjalan mundur. Berjalan mundurnya apakah pleonasme? Jawabannya ya atau tidak. Apakah ini pleonasme? Oke, jawabannya udah banyak yang masuk dan 100% jawabannya tidak. Iya, betul sekali ya. Kenapa? Karena berjalan itu kan nggak selalu mundur ya kan. Berjalan itu ada yang maju, ada yang menyamping kayak kepiting. Gitu.
Undur seperti undur-undur, jadi kayak pantun kilat tuh ya. Berjalan mundur seperti undur-undur, berjalan menyamping seperti kepiting. Nah, itu ya. Jadi berjalan sendiri betul ya, tidak pleonasme ya. Jadi ini betul ya, bukan pleonasme. Jadi tidak ada yang perlu dicoret. Kalau misalnya menatap dengan mata kepala sendiri, menatap dengan mata kepala sendiri. Ayo, kira-kira ini pleonasme apa tidak? Nah, oke, jawabannya 100%. Jawabannya iya, oke, sip, mantap ya. Iya, betul sekali. Ini jawabannya pleonasme ya. Pleonasmenya ada dua lagi. Pertama, yang namanya menatap itu tidak mungkin dengan jidat, tidak mungkin dengan kaki ya. Pasti dengan mata ya. Saya menatap. Menatapnya pakai apa? Pakai hidung atau pakai mulut? Bukan, tapi dengan mata kan nggak mungkin juga ya. Menatap itu dengan mata ya. Udah gitu mata kepala sendiri kan nggak mungkin juga mata kepala orang lain gitu kan. Nah jadi ini ada dua kali pleonasme ya. Udah menatap dengan mata, kemudian kepala sendiri gitu. Kak, bukannya ada menatap dengan hati? Nah kalau itu mah kiasan ya. Hati itu sebetulnya fungsinya bukan untuk menatap ya, hati itu untuk merasakan. Cuman dikiaskan aja, itu beda konteks ya. Itu. Tapi kalau ditanya menatap dengan hati boleh, boleh itu. Itu maknanya kiasan gitu. Nah, misalnya ia terpukul dengan kata-kata. Kan kalau yang namanya pukulan itu dari mana? Dari tangan kan. Tapi terpukulnya dengan kata-kata. Kata-kata itu apa? Mulut. Nah, gitu ya. Itu majas tuh sebetulnya ya. Itu tuh majas kalau kayak gitu. Menatap dengan hati ya. Kalau ini kan kita konteksnya bukan ngomongin makna kiasan tapi makna denotatif, makna sebenarnya ya. Jadi ini menatap dengan mata kepala sendiri dua kali pleonasme ya. Udah menatapnya dengan mata itu pasti dengan mata gitu. Saya menatap dengan mata kepala sendiri kejadian itu. Saya menatap kejadian itu udah cukup gitu. Tapi boleh gak Kak menulis kayak gini? Misalkan di kalimat boleh-boleh aja, boleh. Hanya supaya makin meyakinkan orang gitu ya. Saya tuh menatap dengan mata kepala sendiri kejadian itu. Beneran, saya nggak bohong. Ya nggak apa-apa, nggak masalah ya. Sah-sah aja. Tapi kalau ditanya, itu efektif apa tidak? Tidak efektif gitu ya. Berarti boleh ya Kak menulis kalimat tidak efektif atau menggunakan kalimat tidak efektif? Boleh, asal pada tempatnya ya. Misalnya lagi ngobrol sama teman kan, kalau selalu menggunakan bahasa baku kan nggak asik juga ya. Misalnya punya teman namanya itu misalnya Kenny, misalnya Kenny bahasa Inggris. Kenny, apakah dirimu sudah makan? Nah, kan jadinya nggak asik gitu ya. Kan bisa ya kan, udah makan belum? Nah, itu kan jadi lebih cair. Tapi ditanya efektif apa tidak? Tidak. Boleh digunakan? Boleh ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, ya itu salah gitu. Jadi nggak jadi soal ya. Penggunaan itu nggak jadi soal ya, mau menggunakan kalimat efektif boleh. Tidak efektif nggak apa-apa, yang penting pada tempatnya. Gitu ya. Jadi nggak masalah. Termasuk pleonasme juga ya. Ia berjalan mundur, ia menatap dengan mata kepala sendiri, digunakan? Boleh. Salah apa tidak? Salah. Mengukur salah benarnya dari mana? Kan dari kaidah kebahasaan. Gitu ya. Ya, kalau saya mengucapkan ya naik ke atas meja boleh nggak? Boleh. Salah apa tidak? Salah. Gitu ya. Jadi yang salah dan tidak boleh dilakukan itu hanya dalam agama ya. Gitu. Minuman alkohol salah apa tidak? Salah. Boleh dilakukan? Tidak. Nah, itu agama hukum ya namanya juga. Kalau ini kan kaidah kebahasaan. Gitu teman-teman ya. Kak, perbedaan pleonasme sama kiasan apakah? Kalau kiasan itu bukan makna sebenarnya, kalau pleonasme itu kata yang sudah terwakili ya. Kalau kiasan itu misalnya tangan panjang, itu kiasan tuh. Kiasan itu makna bukan makna sebenarnya. Kalau pleonasme itu
bagian dari ketidakhematan ya. Gitu. Oke, jadi kalau kata kiasan itu lebih ke kemasan kalimatnya ya, makna tidak sebenarnya. Tapi kalau di dalam makna, di dalam kata kiasan itu ada yang tidak hemat, salah satunya bisa bersumber dari pleonasme gitu. Harus dan wajib itu sinonim bukan Kak? Sinonim bukan. Kalau harus sama wajib beda ya. Kalau wajib itu ketika tidak dilakukan, itu dia itu ada sanksi gitu. Tapi kalau harus itu lebih ke anjuran. Makanya maksudnya ke pleonasme. Beda secara makna juga beda ya. Kalau sinonim itu sama aja artinya gitu ya. Oke. Berarti kalau pleonasme boleh digunakan dalam kata kiasan? Iya, boleh saja ya. Tapi ditanya benar apa salah, salah ya. Itu jadi jangan mentang-mentang kita gunakan dalam sehari-hari, lalu kita benarkan enggak juga. Untuk mengukur benar apa tidaknya itu tetap pakai kaidah kebahasaan. Gitu. Makanya kata novel, kalau kita baca novel itu banyak yang bertentangan kalau diukur dari kaidah kebahasaan bahasa Indonesia ya. Gitu. Tapi boleh tidak? Boleh ya, nggak apa-apa. Tapi kalau ditanya benar atau tidak secara kaidah bahasa, salah. Gitu. Objektif aja kita menilainya. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita sudah berjalan kurang lebih setengah jam nih. Nah, baru 2 bahasan. Yang pertamanya struktur, yang kedua ketidakhematan. Oke. Kita lanjut dulu ya, biar waktunya efektif, biar semua poin ini terbahas oleh kakak. Selanjutnya adalah logis. Logis itu alias masuk akal. Nah, jadi logis itu ide yang disampaikan dapat diterima dengan akal sehat. Itu logis ya. Contoh. Nah, misalnya waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, sekarang fokus dulu ke nomor 1 ya, biar kita bahas satu-satu nih. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ini tidak logis. Pertanyaannya kenapa nggak logis? Ayo. Apa yang membuat kalimat itu tidak logis? Padahal ini sering dipakai kan oleh MC ya kan? Gitu. Nah, kalau MC kan di acara formal. Kalau di acara formal itu harusnya kalimat efektif. Tuh, ya. Oke, nah dari Muhammad Aji betul tuh. Dipersilahkan itu silahkan gitu loh. Silahkan gitu dipersilahkan. Tidak ada subjek, ini bukan soal subjek tidak predikat, tapi ini logis tidaknya. Yang ini tidak logis, tapi kalau logisnya kenapa? Iya, jadi angka juga betul. Ya, jawabannya di sini waktu dan tempat kami persilahkan. Apa yang kami persilahkan? Waktu dan tempat. Berarti kan silakan itu mempersilahkan. Silahkan gitu kan. Kalau misalnya ada orang mau minum, silahkan. Nah, berarti yang dipersilahkan tuh orang minum. Kalau ini siapa yang kami persilahkan? Waktu dan tempat. Emang waktu dan tempat itu makhluk hidup? Iya, gak mungkin lah ya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, ini salahnya di waktu dan tempatnya ya. Sekarang yang kedua. Jadi intinya waktu dan tempat itu nggak bisa dipersilahkan karena bukan orang gitu ya. Harusnya ya orangnya yang dipersilahkan, itu bukan waktu dan tempatnya. Sekarang nomor 2 nih. Nomor 2 yang membawa HP harap dimatikan. Kenapa yang membawa HP harap dimatikan itu tidak logis? Padahal ini sering tercantum di tempat-tempat ibadah gitu. Nah, Muhammad Aji betul lagi tuh. Yang lain silakan. Seharusnya dinonaktifkan, bukan. Dinonaktifkan pun tetap salah. Nah, dari Aisyah juga betul ya. Nah, dari Anissa juga benar, iya. Jadi jawabannya di sini yang dimatikan itu ini mau ininya dimatikan boleh atau dinonaktifkan nggak masalah ya. Jadi dua-duanya bisa nih matikan atau dinonaktifkan. Nah, tapi yang salah tuh di sini yang membawa HP. Siapa yang membawa HP? Orang. Berarti ini siapa yang dimatikan di sini? HP atau orang? Orang ya kan yang membawa HP.
Yang membawa HP itu siapa? Orang kan. Berarti bukan HP-nya yang dimatikan, tapi orangnya. Orangnya harap dimatikan kalau kayak gini. Bukan HP-nya kalau kalimat kayak gini ya. Gitu. Mungkin maksudnya HP Kak, tapi salah tulis. Iya betul, Kakak juga paham. Jadi memang yang nulis kalimat-kalimat kayak gini kayak di musola, di masjid itu pasti maksudnya HP, maksudnya itu. Cuman kalimat yang dia buat itu kalau diartikan sesuai kata-katanya itu bukan HP-nya yang dimatiin, tapi orang ya gitu. Jadi bukan HP yang dimatiin di sini, tapi orang gitu. Meskipun yang bikin kalimat maksudnya ke HP maksudnya. Kakak yakin maksudnya bukan orang ya gitu. Tapi maksudnya kan HP. Cuman cara dia menulisnya dengan kalimat seperti ini, nah ini yang salah ya. Itu kan kita lagi mengukur mana yang efektif atau yang benar, atau yang enggak efektif atau yang salah. Nah ini salah nih, karena yang membawa HP itu orang ya. Berarti kalau kalimatnya kayak gini mah, kalau diartiin yang sebenarnya orang yang dimatiin. Gitu. Sama kayak nomor 3 juga ya. Nomor 3 yang membawa motor sama-sama orang juga ya. Gitu. Jadi harusnya ini salah ya, harap dikunci ganda. Yang dikunci ganda kan bukan motornya dong, tapi orangnya. Berarti yang efektifnya gimana Kak? Nah ini dia yang mau Kakak tanyain. Siapa tahu di sini ada yang bisa nih. Oke. Sekarang gimana perbaikan nomor 1? Waktu dan tempat kami persilakan. Fokus ke orang yang dipersilakan. Berarti gimana? Orangnya Kak, iya ya. Jadi tulis aja siapa orangnya di situ yang dipersilakan. Misalnya Bapak Presiden, ya tulis Bapak Presiden. Atau misalkan Bapak Kepala Sekolah, tulis Bapak Kepala Sekolah gitu. Kalau yang nomor 2, nah nomor 2 ada yang udah jawab nih. Anka betul ya, Anka. Nomor 2 gimana? Yang nomor 2, Naswa juga betul ya. Oke, langsung aja kita bahas ya biar waktunya efektif. Nah, jawabannya untuk nomor 1 ditulis ya orangnya siapa. Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Nah, berarti siapa yang kami persilakan? Bapak Kepala Sekolah ya. Logis itu mah. Selanjutnya HP harap dimatikan. Apa yang dimatikan? HP ya. Bila perlu diperjelas juga bisa ya. HP harap dimatikan saat sholat, saat beribadah. Nah, beribadah. Nah, ini boleh ditambahin kayak gini. Motor harap dikunci ganda. Nah, yang dikunci ganda apa? Motor. Kalau ini jelas. Kalau tadi kan yang membawa motor ya. Gitu. Jadi itu kalimat itu harus logis ya kayak gini. Penggunaannya harus logis. Oke? Itu ya. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Atau ada yang mau tanyain dulu, silakan. Oh, ada pertanyaan nih. Kalau Bapak, Ibu kami persilahkan. Oh, benar, bisa ya, Akmal. Bapak atau Ibu bisa, nggak apa-apa ya. Yang penting itunya harus orang aja ya yang dipersilakan itu. Contoh lain Kak, boleh nggak? Contoh lain, maksudnya minta contoh selain ini. Oh, contoh lain. Misalnya gini, yang nggak logis ya, apa ya, misalnya yang kalau misalnya yang membawa pulpen harap disimpan di depan kayak gitu ya. Nah, itu berarti yang membawa tas harap disimpan. Nah, yang membawa tas harap disimpan berarti itu kan tas orangnya gitu. Orangnya yang disimpan bukan tasnya. Ya kayak gitu ya. Contoh-contohnya. Atau misalnya waktu atau misalnya waktu dan tempat dipersilahkan itu juga sama ya kayak gitu. Ya pokoknya sih kalimat-kalimat itu ya kalau nggak logis harus dicermati tuh biar logis gitu. Kayak itu ya. Kita lanjut dulu ya. Ini 15 menit lagi soal waktunya.
Kita ke cermat dulu nih. Cermat itu alias tidak ambigu, alias tidak menimbulkan tafsir ganda ya. Oke. Nah, contoh kesalahan. Jadi ada beberapa kalimat yang kalau kita telusuri itu maknanya ganda ya. Bahkan bisa jadi ada 3 makna di situ. Seperti ini. Di rumah kakek saya tidur. Coba ini bisa diartikan dengan macam-macam persepsi nih. Gitu. Kira-kira menurut kalian ada berapa orang yang tidur di sini? Di rumah kakek saya tidur. Ada berapa orang yang tidur? 1 orang, 2 orang, atau berapa orang? Oke, itu. Jawabannya kan beda-beda juga di kalian juga ya. Ada yang jawab 2, ada yang jawab 1 ya. Gitu. Membuktikan kalau kalimat 1 itu memang ambigu ya. Bahkan kalian pun ada yang bilang 2, ada yang bilang 1 gitu. Terus kalaupun 1 itu siapa? Apakah kakek, apakah saya gitu. Di sini ada beberapa teman-teman yang ngasih contoh perbaikannya. Oke, sip ya. Coba ya dari Hai. Dan menurut Hai, di rumah kakek saya tidur. Atau di rumah kakek saya tidur. Iya betul Hai. Benar dari Hai ya perbaikannya. Terus ada juga dari siapa nih? Dari Anissa. Di rumah kakek saya tidur. Iya betul ya Anissa. Jadi kalau diperbaiki ada 3 nih. Sebetulnya ada 3 nih perbaikannya. 3 perbaikan. Nah yang kedua, sekarang yang pertama dulu ya. Perbaikan 1. Ini kalau si kakeknya yang tidur di rumah, kakek saya tidur, berarti kakek yang tidur ini ya. Gitu. Kalau misalnya saya yang tidur di rumah kakek, saya tidur, ini berarti saya yang tidur. Kalau misalnya ada 2, nah kalau ada 2 itu harus pakai dan. Di rumah kakek dan saya tidur, jadi menggunakan dan supaya dipisahkan. Soalnya kalau kakek saya itu 1 ya artinya. Kakek saya itu kakeknya saya gitu maksudnya. Nah, jadi di situ kalau kamu perhatikan 1 dan 2 tuh susunan kata-katanya sama, cuman beda koma aja. Nah, beda koma pun bisa mempengaruhi makna ya. Jadi hati-hati tuh ya. Kalau kita lupa aja tanda koma itu bisa 1 kalimat ambigu gitu gara-gara lupa koma. Dan kalau misalnya 2 orang pakai dan ya untuk memisahkan kakek sama saya. Sekarang kalau nomor 2, anak itu membawa 2 karung beras. Bagian mana yang ambigu? Kalau tadi kan yang ambigunya itu di kakek sayanya nih ya. Kakek sayanya itu ambigu nih. Kalau di anak itu membawa 2 karung beras, yang ambigunya tuh yang mana? Iya benar, jawabannya semua betul ya yang masuk. Jawabannya 2 karung beras ya. Nah ini juga, kalau ini 2 perbaikan. Nah jadi ini yang 2 karung beras itu ada isinya apa enggak gitu kan. Anak itu membawa 2 karung beras, apakah ada isinya atau enggak? Kalau misalnya ada isinya, kalimatnya gimana teman-teman? Jadi ada isinya berasnya itu gitu, enggak cuma karungnya aja. Biar lebih tegas gimana? Oke, iya betul ya. Dari Amira betul. Dari Anissa juga betul. Dari Hai juga betul. Dari Angka juga betul ya. Oke, langsung aja kakak bahas ya. Jawabnya banyak yang betul. Nah, jawabannya ada 2 perbaikan ya. Yang pertama, kalau misalnya ada, tadi pertanyaannya yang ada isinya dulu ya. Kalau ada isinya 2 karung berisi beras gitu. Atau anak itu membawa beras sebanyak 2 karung boleh ya. Sebanyak 2 karung. Gitu. Kalau hanya karungnya saja, kasih kata lembar ya. Biar lebih tegas ya gitu. Lembar itu namanya kata penyukat. Kata penyukat itu tidak hanya lembar, macam-macam tergantung bendanya. Kalau misalnya kalau buah-buahan kan 2 buah jeruk gitu kan. Kalau biji-bijian 2 biji kacang, 2 biji kedelai gitu ya.
Kalau hewan ekor ya, 3 ekor kucing. Nah, itu ya. Jadi itu untuk mempertegas kalau yang 2 lembar itu berarti lembaran ya, bukan yang lain-lain gitu. Nah, itu ya. Jadi biar gak ambigu. Kenapa lembar, Kak? Kenapa nggak 2 buah? Ya karena kan kalau karung bentuknya lebih menyerupai lembaran ya kan. Kayak uang juga kan bukan 2 buah 100 ribuan, tapi 2 lembar 100 ribuan karena bentuknya lembar. Jadi mengikuti ke bentuknya bagaimana. Gitu. Jadi bukan 2 buah karung. Karena ada yang lebih mendekati dibanding buah. Kecuali kalau nggak ada yang mendekati gitu ya. Misalnya gelas gitu kan. Kalau gelas mau pakai lembar nggak bisa, mau pakai helai nggak bisa gitu kan. Nah ini nggak apa-apa pakai buah, 2 buah gelas, nah nggak masalah ini. Karena ya nggak ada yang lebih mendekati gitu. 2 buah gelas nggak apa-apa. Tapi kalau karung itu kan ada yang lebih mendekati dibanding buah, yaitu lembaran itu sendiri. Gitu. 2 lembar karung beras. Lanjut Kak, siap. Kita lanjut ya. Kalau untuk ambigu sih udah ngerti ya. Selanjutnya sejajar. Sejajar itu kemarin juga udah muncul di soal TO dan kalian banyak yang betul. Itu uniknya ya. Di kemarin itu kalau kalau kalian nggak lupa itu di yang persentase baru organ tubuh ya. Persentasenya itu kalau nggak salah 30% apa gitu ya. Jadi rata-rata pada pilihnya benar 30% dulu baru organ tubuh. Pas kakak tanya kenapa harus 30% dulu supaya menyesuaikan dengan kata-kata sebelumnya gitu kan jawaban kalian itu. Itu betul ya. Nah, menyesuaikan itu maksudnya adalah mensejajarkan, ada sejajar gitu. Contoh ya, mencegah lebih baik daripada pengobatan. Nah, itu kurang tepat tuh. Mencegah lebih baik daripada pengobatan. Kalau ini mah pasti udah pada tahu lah. Kira-kira kesalahannya di mana. Mencegah lebih baik daripada pengobatan. Kan depannya me, belakang juga harus me. Iya betul ya. Jadi dilihat dari bentuk imbuhannya. Mencegah me. Nah, di sini juga kalau ini kan pe ya. Nah, harusnya mengobati. Mengobati sama-sama me. Nah, gitu ya. Jadi sama-sama menggunakan me. Kalau ini kan udah dikasih tanda miring ya. Gitu. Jadi kita enak tuh nyarinya tuh. Oh, ini yang dimiringin. Tapi di soal itu lebih banyaknya gak dimiringkan loh teman-teman. Jadi kita harus nyari sendiri. Nah, sekarang nomor 2 nih. Nomor 2 gak kakak miringkan. Coba cari sendiri. Kira-kira bagian mana yang tidak sejajar. Oh, ternyata udah pada ada yang jawab ya. Ada Yazid, ada Ali, kemudian ada Ahmad. Oke, mantap nih ya. Kalian udah jawab tanpa kakak tanya dulu ya. Oke, sip, bagus ya. Banyak yang jawab. Ya, jawabannya juga benar-benar ya. Oke, mantap, good ya. Nah, di sini betul sekali ya, salahnya pada kata menempatkan. Kenapa? Karena di sebelumnya itu pe ya, pean, perekrutan. Kemudian pelatihan, pean, sama-sama pean ya. Nah, ini me ya, menempatkan salah ya. Harusnya tadi banyak yang ngasih jawaban juga ya. Sudah serta jawabannya penempatan Kak. Iya betul sekali. Mantap teman-teman ya. Ternyata langsung pada bisa ya. Ya, jadi kalau masalah kesejajaran itu umumnya dia terletak di bagian kata-kata berimpuhan. Atau kalau diperbaiki gini, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dalam rapat itu dibahas perekrutan karyawan, pelatihan karyawan baru, dan penempatan karyawan. Nah, itu ya. Sip, jadi banyak yang betul, mantap ya. Di sini ternyata cepat tanggap kelasnya itu anak-anaknya itu ya. Sip, bagus ya. Oke, kita sorry. Ada slide yang kelewat. Oke, nah ada satu hal yang harus kakak jelasin. Maaf. Nah, kesejajaran harus memperhatikan kesejajaran harus memperhatikan bukan memperhatikan ya karena P-nya itu
tidak luluh ya, karena ini kan P-nya itu imbuhan, bukan kata dasar. Memperhatikan, kesejajaran harus memperhatikan makna ya. Jadi tidak setiap bentuk imbuhan harus disamakan, misalnya gini. Ia bukan Sarah. Ia tidak mencuri. Ia tidak mencuri. Tetapi dicuri. Nah, ini ini di ya. Beda kan? Ini ini di. Secara jenis imbuhan beda, tapi ini tidak usah disejajarkan ya. Ini udah betul ya. Kalau disejajarkan ia tidak mencuri tetapi mencuri kan jadi aneh ya. Atau ia tidak dicuri tetapi dicuri gitu ya. Maunya apa gitu kan. Nah, jadi ini biarkan aja kayak gini, nggak apa-apa ya. Jadi kesejajaran itu kalau memang menuntut harus diubah. Kalau ini kan nggak harus diubah. Ya. Atau contoh lagi, misalnya ia senang melukis dan berenang. Ini ini ber. Wah beda dong, harusnya sama-sama ia senang melukis dan merenang. Kan nggak ada bentuk merenang, nggak bisa dipaksain kayak gitu. Atau ia senang berlukis dan berenang, nggak ada bentuk berlukis itu, jadi nggak bisa dipaksain juga. Lihat aja ini maknanya sudah masuk nggak? Kalau sudah masuk ya nggak apa-apa, ini udah benar gitu ya. Jadi tidak semua bentuk harus kita tuntut berubah ya. Disejajarkan tuh kalau memang harus memang harus berubah ya. Kalau tidak harus berubah ya nggak harus ya. Kalau ini kan contoh yang tadi kakak kasih itu memang harus berubah dia itu ya, gitu, supaya sejajar. Tapi kalau bentuk-bentuk kayak gini ya ini tidak perlu ya, gitu teman-teman ya. Oke kita coba ada pertanyaan dulu kak. Prefix sufix ya kak. Oh kak tadi imbuhan i dari kata mengobati itu imbuhan atau bukan? Mengobati iya imbuhan ya, akhiran i. Jika imbuhan, mengapa tidak sejajar dengan mencegah? Nah, kalau mencegah kan mengobat, ya kan? Nggak ada bentuk mengobat itu. Adanya berobat, tapi yang dilihat nya. Jadi mencegah, kenapa harus mengobati? Ya karena bentuk yang lazim di kalimat itu mengobati. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Gitu. Tapi kalau menurut saya mencegahi lebih baik daripada mengobati. Mencegahi nggak ada ya. Adanya mencegah. Gitu. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Gitu. Kalau mengobati ada, kalau mencegahi nggak ada ya. Oke, coba ya. Sekarang apa yang harus diperbaiki dari kalimat berikut? Dengan mengetahui cara menganalisis kalimat, maka kita akan menemukan jawabannya. Oke, kasih clue ya. Clue-nya itu ini berkaitan dengan struktur. Baik, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Ada kata yang harus dibuang. Kata apakah itu? Dengan mengetahui cara menganalisis kalimat, maka ada kata yang harus dibuang. Tapi dibuangnya bukan karena tidak hemat ya, karena tidak ada unsur subjek predikat. Wah, ini dikit lagi nih, kakak langsung bahas aja ya, biar nggak terlalu. Oh, tapi ternyata ada yang jawab benar nih, Adam. Ya betul sekali Adam, maka ya, makanya harus dicoret ya. Karena kalau dengan mengetahui cara menganalisis kalimat, ini keterangan, penandanya dengan maka kita akan menemukan jawabannya ini sama-sama keterangan ya. Jadi makanya dicoret ya. Maka dicoret jadi keterangannya yang hilang. Kita akan menemukan siapa yang akan menemukan jawaban kita. Bagaimana kita akan menemukan apa jawaban tuh. Kalau dengan sama maka ditulis, maka dengannya itu keterangan, maka juga sama-sama keterangan ya. Gitu. Nah, teman-teman gini aja, kalau menemukan pola dengan sama maka,
itu nggak usah pusing-pusing, udah pasti salah gitu ya. Dengan maka, jika, maka udah pasti salah nih teman-teman ya. Jadi nggak usah dipikirin lagi bener apa salah, udah pasti salah itu. Jika maka, terus walaupun, tetapi ya. Walaupun, tetapi itu juga sama ya, udah pasti salah ya. Gitu. Meskipun, tetapi, salah juga ya. Nah, jadi ingat-ingat dengan maka, jika maka, walaupun tetapi, meskipun tetapi itu salah pasti struktur kalimatnya. Kalau oleh terus maka, misalnya kalimatnya gimana? Oleh ayah, pintu itu diperbaiki. Maka pintu menjadi baik. Gak apa-apa kalau itu ya, kalau oleh maka. Tergantung. Oh, oleh sebab itu, maka penjajahan di dunia. Oleh sebab itu, kalau olehnya kan bukan oleh. Kalau oleh sebab itunya kan konjungsi antar kalimat. Kalau konjungsi antar kalimat mah tidak termasuk, tidak perlu dimasukin ke struktur oleh sebab itu. Jadi olehnya tidak dimasukkan ke struktur ya kalau konjungsi antar kalimat. Oke, ada satu lagi. Beberapa materi-materi penting harus kalian pelajari. Nah, ini mah udah ketebak ya. Ini beberapa materi-materi penting bahasanya harus kalian pelajari. Satu lagi, obat ini menghilangkan kaki Anda yang terluka. Nah, ini salah ya. Menghilangkan kaki harusnya menghilangkan luka pada kaki Anda. Nah, kalau ini gak logis ya. Oke, itu teman-teman ya pembahasan materinya. Udah lewat waktunya nih ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Terima kasih sudah mengikuti sesi live class Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan ilmunya bisa menjadi amunisi untuk nanti bisa menjadi bekal di sesi hari H ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kakak tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.